Selamat sore pemirsa, kami hadir kembali menjumpai Anda dalam program Sumatera Utara hari ini edisi Kamis 6 Juni 2024. Bersama saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Putri Rahmadanizin. Sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda dan berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi yang pertama. Nekat melakukan aksi pencurian berulang kali residivis ini dihadiahkan timah panas oleh pihak kepolisian. Pelaku nekat bongkar rumah warga Kecamatan Medan Helvetia demi menjarah harta. Beginilah aksi pelaku bongkar rumah warga sempat terekam kamera pengintai atau CCTV saat menyusun strategi dan melintas menuju sasarannya di siang bolong. Dalam rekaman CCTV tersebut, pelaku beraksi di Kompleks Kartini Residence, Jalan Gaperta Ujung, Kecamatan Medan Helvetia kemarin. Merasa dirugikan oleh aksi bejat pelaku, korban atas nama Diki Andreas Huta Barat dan Muhammad Ramadan membuat laporan kepolisian ke Polsek Medan Helvetia. Dari investigasi dan rekaman CCTV, polisi berhasil mengantongi identitas para pelaku. Sempat akan melakukan perlawanan saat ditangkap, pelaku dihadiahi timah panas oleh polisi. Pelaku adalah putra Fernando Huta Barat yang merupakan warga Kecamatan Medan Helvetia. Kapolsek Medan Helvetia Kompol Alexander Piliang mengatakan bahwa pelaku berhasil membawa kabur sepeda motor, handphone, serta barang berharga milik korban saat rumah dalam keadaan tidak berpenghuni. Dua korban dalam satu rumah yang kehilangan dibongkar rumahnya oleh pelaku. Jadi pada saat dilakukan penangkapan terhadap pelaku yang pada saat pengembangan pelaku melarikan diri, kemudian dilakukan tindakan tegas terukur. Bahwa inisial pelaku adalah PPH umur 24 tahun, beralamat di Jalan Lembaga Pemasyarakatan Gang Setia, Tanjung Gusta, Medan. Pelaku dalam melakukan aksinya ini berhasil mengambil yang pertama mengambil laptop dan perhiasan, kemudian yang kedua mengambil sepeda motor. Jadi ada 2 LP di dalam satu rumah dan pelaku ini 3 kali berturut-turut masuk ke rumah tersebut. Sementara itu, polisi membawa pelaku ke rumah sakit untuk memberikan pertolongan medis akibat luka tembak di kakinya. Guna mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, pelaku disangkakan terhadap pasal 363 ayat 1 KUHP 7 tahun penjara. Polsek Medan baru berhasil menangkap residivis bongkar rumah setelah menjadi target operasi. Pelaku telah beraksi sebanyak 6 kali di wilayah hukum Polsek Medan Baru. Beginilah kondisi residivis saat digiring petugas di Polsek Medan Baru, Jalan Nibung Baru, Medan kemarin. Pelaku bernama Firman Hidayat terlihat tidak berdaya dengan kondisi kedua kakinya ditembak oleh petugas. Residivis ini mencoba melawan petugas saat hendak ditangkap. Peristiwa berawal saat unit Reskrim Polsek Medan Baru mendapat laporan dari 2 warga yang mengalami kerugian akibat rumahnya dibobol pelaku. Laporan pertama datang dari warga Medan Polonia bernama Evo Savitri mengalami kehilangan berupa 3 unit mesin AC. Dan laporan kedua dari warga Sunggal yang mengalami kehilangan bahan pakaian dan uang tunai. Kapolsek Medan Baru Kompol Yayang Reski Pratama mengatakan pelaku ditangkap di Jalan PWS Medan Petisa dan barang bukti yang diamankan yaitu 1 martil, obeng, 1 pisau serta celana yang dipakai saat pelaku melakukan pencurian. Kompol Yayang Reski Pratama menjelaskan pelaku yang merupakan residivis tersebut telah melancarkan kejahatannya sebanyak 6 kali. Penyelidikan dan ternyata pelaku sudah melakukan kurang lebih 6 kali di wilayah hukum Medan Baru. Ya, ini spesialis untuk membongkar rumah. Modusnya pelaku menggunakan palu, obeng untuk mencongkel rumah, lalu masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang yang ada di rumah seperti barang-barang televisi dan juga ada beberapa outdoor dari AC menggunakan obeng maupun juga menggunakan seperti palu dan perkakas lainnya. Untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, pelaku disangkakan dengan pasal 363 ayat 2 KUHP dengan ancaman 9 tahun kurungan penjara. Pemirsa, sementara itu tim Opsenal Pidum Satreskrim Polres Sergai berhasil mengungkap kasus pencurian uang di mesin anjungan tunai mandiri. Modus yang dilakukan pelaku adalah dengan mencuri saat melakukan pengisian ulang uang di mesin ATM.
Pengungkapan kasus pencurian uang di mesin ATM ini pertama kali dilaporkan pihak vendor PT Beringin Gigantara selaku jasa penyelenggara pengelolaan uang rupiah yang merasa dirugikan oleh karyawannya sendiri berinisial ADS, warga Tebing Syah Bandar, Sergai. Modus yang dilakukan pelaku yakni dengan mengambil uang dari kaset ATM di beberapa lokasi tempat tugas yang bersangkutan melakukan jasa pengisian uang di mesin ATM. Hal tersebut terpantau melalui kamera CCTV yang saat ini telah diamankan pihak kepolisian. Kasat Reskrim AKP JH Panjaitan didampingi Kanit Pidum Henry Ika Panduwinata mengatakan bahwa pelaku bersama barang bukti telah diamankan atas laporan pihak PT Beringin Gigantara yang mengalami kerugian hingga mencapai 65 juta rupiah. JH Panjaitan juga menambahkan aksi pelaku telah 1 tahun berjalan di 5 kabupaten berbeda, yakni Sergai, Batubara, Asahan, Simalungun, serta Kabupaten Deli Serdang. Sedangkan hasil pencuriannya dihabiskan untuk bermain judi online serta kebutuhan sehari-hari. Jadi modus yang digunakan adalah mengambil uang ketika kaset uang itu belum dimasukkan ke mesin ATM. Ada. Yang dirugikan di sini siapa kemudian? Vendor yaitu PT Beringin Gigantara. Berapa kerugiannya? Kurang lebih 65 juta. Sementara itu akibat perbuatannya pelaku dikenakan pasal 362 KUHP dengan ancaman hukuman penjara 5 tahun. Pemirsa, 2 orang pelaku, 1 diantaranya residivis yang terlibat jaringan peredaran narkotika jenis sabu dan telah meresahkan warga, ditangkap petugas dari Polres Labuhan Batu di 2 lokasi yang berbeda. Petugas kepolisian dari Satres Narkoba Polres Labuhan Batu berhasil mengungkap jaringan peredaran narkotika jenis sabu dengan menangkap 2 orang pelaku masing-masing BFS alias Fasto 41 tahun yang merupakan residivis kasus yang sama dengan temannya, RST alias Onga 29 tahun dan keduanya warga Rantau Utara Labuhan Batu, Sumatera Utara. Pada Senin dini hari, Kanit Idik 2 Satres Narkoba Polres Labuhan Batu Ibtu Ropensus Manik menyebutkan pengungkapan ini merupakan tindak lanjut dari informasi warga yang telah resah dengan adanya peredaran narkotika jenis sabu. Menindaklanjuti informasi tersebut, pihaknya langsung melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap BFS dan mengamankan barang bukti sabu seberat 36 gram yang dikemas dalam plastik klip. Pihaknya melakukan pengembangan dan kembali menangkap pelaku lainnya RST saat tertidur di salah satu kamar indekos di Rantau Prapat, Labuhan Batu. Yaitu saudara BVS alias Pasto. Adapun barang bukti yang kami amankan dari saudara tersebut adalah sebanyak 2 bungkus plastik transparan narkotika jenis sabu, 1 buah handphone yang mana bruto daripada sabu tersebut sekitar 36,1 gram. Akibat perbuatannya, kedua pelaku dipersangkakan melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan terancam 20 tahun kurungan penjara. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya guna mendukung dan meningkatkan peran Humas dalam mensosialisasikan pelaksanaan program pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Badan Narkotika Nasional Kota Binjai mengundang beberapa wartawan menjadi narasumber dalam upaya mensosialisasikan terkait program tersebut. Kegiatan yang diikuti sejumlah wartawan dan pegawai BNNK Kota Binjai digelar di Aula Kantor BNNK Kota Binjai. Salah seorang wartawan yang menjadi narasumber, Muhammad Irsyan, mengatakan semua program pencegahan yang dilakukan BNNK Binjai, baik itu sosialisasi, penyuluhan, kampanye, bahkan publikasi, tidak terlepas dari peranan tim publikasi baik bidang humas internal maupun peran wartawan. Kegiatan-kegiatan tersebut dipublikasikan agar masyarakat lainnya juga mendapatkan informasi terkait pemahaman narkoba serta segala dampak buruk yang terjadi. Menurutnya, publikasi ini wajib dilaksanakan sebagai bentuk komitmen BNN Kota Binjai dalam upaya menekan angka penyalahgunaan narkoba agar informasi tersebut sampai ke semua kalangan masyarakat. Sementara itu, Kepala BNNK Binjai, Ucok Dery Sembiring, mengapresiasi penuh peran wartawan selama ini dalam mensosialisasikan terkait program
program P4GN Kota Binjai. BNNK Kota Binjai bersama media melakukan kolaborasi dengan seluruh stakeholder dan masyarakat dalam hal penanganan P4GN, karena ini merupakan tanggung jawab bersama. Kepala BNNK Binjai juga menjelaskan dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan inovasi terkait salah satu program P4GN yang akan dilaksanakan di Kota Binjai. BNN mempunyai inovasi yang dimana nantinya kami akan membentuk namanya Kampung Binjai Kota Bersinar, yang dimana di seluruh kepling di Kota Binjai akan dijadikan relawan satgas di setiap kampungnya, ya, dimana nanti seluruh aspek stakeholder pun kami ikut sertakan dalam hal penanganan P4GN, yaitu terutama di bidang pencegahan. Diatur lewat Ya pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami akan segera kembali. Pemirsa, pasca 4 hari putusnya titik gantung yang berlokasi di Desa Kuala Beringin, Kecamatan Kuala Hulu, Kabupaten Labuhan Batu Utara menyebabkan aktivitas warga dan anak sekolah menjadi sulit. Beginilah kondisi titik gantung yang putus menyebabkan aktivitas warga dan anak sekolah harus menyeberang menggunakan sampan yang menjadi satu-satunya jalur alternatif transportasi bagi warga. Pasca putusnya titik gantung yang berada di Dusun Pantai 1 Desa Kuala Beringin, Kecamatan Kuala Hulu, dampak dari putusnya titik gantung ini merupakan satu-satunya sarana penyeberangan menuju ke 3 dusun di Desa Kuala Beringin terhambat, menyebabkan warga dan anak sekolah juga ikut terganggu, serta mengalami kerugian waktu dan juga cukup biayanya. Untuk menyeberang harus menggunakan sampan dan antri dengan mengeluarkan biaya sebesar Rp2.500 untuk satu orang anak sekolah, sedangkan untuk warga sebesar Rp5.000. Salah seorang pelajar, Elfrida, mengatakan bahwa sejak putusnya titik gantung ini membuat terganggunya aktivitas belajar dan sering terlambat sampai ke sekolah. Ia berharap agar titik gantung ini segera diperbaiki agar bisa mengikuti pelajaran dan tidak telat ke sekolah. Kayak mana ya, jadi terlambat lah pelajarannya juga, kami juga terlambat lah pelajarannya, jadi susah. Sebelum ini kami selalu nggak pernah terlambat, bisa ngejar waktu, bisa baris. Sekarang nggak bisa lagi. Semoga cepat dibagusi lah, biar kami bisa cepat sekolah lagi, sampai sekolah. Sementara itu, Sekdes Kuala Beringin Abdul Syahril Segala menjelaskan awalnya pada Jumat lalu ada warga yang melintas 6 orang. Saat warga melintas, angin kencang dan seketika rabin bergoyang sehingga tali seling ikut terputus. Seketika warga yang berada di titik tersebut, 4 orang terjatuh dan 2 orang tersangkut. Saat orang itu melintas, ada angin dan rabin itu terus bergoyang sehingga tali seling ini terputus satu. Warga yang melintas itu terjatuh, ada 4 orang. Harapan kita mewakili daripada seluruh masyarakat yang ada di Dusun 2, Dusun 3, dan Dusun 11. Harapannya kiranya untuk pembangunan titik rabin bergoyang ini, harapan kami cepatlah yaitu proses pembangunannya. Pemirsa, puluhan kontraktor dan pekerja berunjuk rasa menuntut pembayaran pekerjaan sejumlah proyek infrastruktur yang belum dilunasi oleh pemerintah Kabupaten Batubara. Aksi unjuk rasa digelar di halaman kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah BKAD Batubara di Jalan Lintas Sumatera, Desa Pematang Panjang, Kecamatan Air Putih pagi tadi. Dalam orasinya, massa mengecam pemerintah Kabupaten Batubara yang belum juga membayar sejumlah proyek infrastruktur yang telah selesai dikerjakan oleh para kontraktor pada tahun 2023 lalu. Akibat penundaan pembayaran pekerjaan ini, para kontraktor mengaku tidak bisa membayar upah pekerja dan pinjaman di bank. Menanggapi aksi unjuk rasa ini, Kepala BKAD Batubara Rijali mengatakan penundaan pembayaran proyek yang telah selesai disebabkan kondisi keuangan Pemkab Batubara yang defisit. Menurut Rijali, ada sebesar 32 miliar rupiah hutang Pemkab Batubara yang belum dibayarkan. Sejumlah upaya dilakukan Pemkab Batubara untuk segera melunasi hutang proyek, seperti melakukan rasionalisasi anggaran di setiap organisasi perangkat daerah. Namun Rijali tidak dapat memastikan kapan seluruh hutang Pemkab Batubara dapat dibayarkan.
Langkah-langkah upaya yang dilakukan pemerintah daerah, pertama pemerintah daerah berupaya untuk mengoptimalkan pendapatan daerah, kemudian melakukan rasionalisasi anggaran kepada seluruh OPD untuk menutupi kondisi kas yang hari ini memang cukup memprihatinkan dan untuk menyelesaikan utang-utang ini. Aksi unjuk rasa ini mendapat pengawalan aparat kepolisian yang berlangsung dengan tertib. Setelah menerima penjelasan dari Kepala BKAD Batubara, massa kemudian melanjutkan aksi unjuk rasa di kantor Bupati Batubara dengan tuntutan yang sama. Ya, pemirsa, ratusan masyarakat dari Desa Serapu Asli, Kecamatan Tanjung Pura menggelar aksi demo di depan kantor Bupati meminta PJ Bupati Langkat dan pihak terkait agar mencopot kepala desa dari jabatannya yang viral di media sosial karena diduga berbuat mesum dan mencoreng kepercayaan masyarakat. Bukan aksi demo di kantor desa dan tidak ada tanggapan dari pemerintahan desa, akhirnya masyarakat melakukan aksi demo ke kantor Bupati Langkat. Tidak hanya itu saja, salah seorang masyarakat juga sempat dilaporkan ke Mapolres Langkat karena telah mencemarkan nama baik kepala desa dengan menyebarkan video mesum sang kepala desa. Pelaporan salah seorang masyarakat yang menyebarkan video mesra sang kades ini membuat masyarakat kesal dan akhirnya membuat aksi demo ke kantor Bupati. Ratusan masyarakat turun ke jalan melakukan aksi long march mendatangi kantor Bupati Langkat dan menggelar aksi demo di depan kantor Bupati Langkat. Dalam aksi demo yang didominasi para emak-emak tersebut meminta kades mereka dicopot karena dinilai tidak bermoral dan tidak layak menjadi panutan di tengah-tengah masyarakat atas perbuatan yang ia lakukan. Salah seorang masyarakat, Ani, mengatakan jika pemerintahan Kabupaten Langkat tidak bisa mencopot kepala desa, maka jangan salahkan warga nantinya akan berbuat anarkis di kantor Desa Serapu Asli, Kecamatan Tanjung Pura. Makanya masyarakat Desa Serapu Asli menuntut karena sudah lama ya, sudah sebulan lebih kasus ini bergulir, namun belum ada penyelesaian sampai sekarang. Menurut foto yang video yang beredar, Kades sudah mengakui kalau itu adalah dirinya, dan kami melihat wanita yang ada di video itu, wanita itu mirip dengan warga masyarakat kami. Pemirsa, pemerintah Kota Gunung Sitoli saat ini terus melakukan upaya pencegahan tindak pidana korupsi pada pemanfaatan dan pengelolaan dana desa. Evaluasi pengelolaan dan pemanfaatan dana desa dari seluruh kecamatan yang ada di Kota Gunung Sitoli dilakukan secara terus-menerus. Salah satunya dari sisi penatausahaan keuangan negara dari pusat transfer ke daerah semula. Dilakukan secara manual yang telah ditingkatkan menganut sistem digital. Bahkan semua transaksi pembiayaan anggaran untuk pengadaan barang dan jasa termasuk sasaran pembangunan fisik dan penguatan kapasitas ekonomi masyarakat seperti nelayan dan pelaku usaha mikro kecil seluruhnya dilakukan secara non-tunai. Menurut Wali Kota Gunung Sitoli, Soa Alauli, hal itu ditempuh untuk mencegah semua bentuk penyelewengan dana atau pelanggaran seperti tindak pidana korupsi di dalam pemanfaatan dana desa tersebut. Pemerintah desa telah menunjukkan kepatuhan terhadap kebijakan dilengkapi sarpras pendukung dan mendapat pengawasan berbagai pihak termasuk masyarakat daerah. Seluruh pengelolaan dana desa di Kota Gunung Sitoli kita sudah laksanakan program transaksi non tunai, artinya tidak ada lagi pembayaran secara tunai. Semua sudah melalui digitalisasi. Jadi seluruh aparat perangkat desa, pengelolaan dana desa itu dikelola dengan Terapan pencegahan penyelewengan keuangan negara dari 98 desa yang ada juga untuk mendukung pemerintah Kota Gunung Sitoli untuk mempertahankan status tingkat kepatuhan daerah dalam mengelola keuangan daerah, menyesuaikan ketentuan yang berlaku hingga meraih opini wajar tanpa pengecualian dari BPK RI atas hasil laporan keuangan pemerintah daerah akhir tahun 2023. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Puluhan massa yang tergabung dari guru honorer P3K asal Kabupaten Langkat mengepung kantor Ombudsman RI Sumatera Utara di Jalan Asrama Medan kemarin. Massa membawa keranda jenazah sebagai simbol matinya keadilan.
Puluhan guru honorer asal Kabupaten Langkat membawa sejumlah spanduk yang berisikan aspirasi yang akan disampaikan kepada Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Sumut. Salah satu spanduk yang dibentangkan masa demonstrasi adalah usut tuntas terkait kecurangan guru honorer P3K di Kabupaten Langkat. Dalam aksinya, para guru honorer meminta laporan akhir hasil pemeriksaan terkait adanya maladministrasi dalam seleksi pegawai pemerintahan dengan Perjanjian Kerja Kabupaten Langkat tahun 2023. Sebelumnya, melalui Lembaga Bantuan Hukum Medan, selaku kuasa hukum telah beberapa kali mendatangi Ombudsman Sumut untuk meminta Ombudsman RI Sumut temukan maladministrasi P3K Langkat. Pejabat Kepala Ombudsman RI Sumut, James Marihot Panggabean mengatakan bahwa pihaknya telah menindaklanjuti laporan dari guru honorer P3K Langkat. Ombudsman RI Sumut menemukan maladministrasi dan telah mengirimkan laporan hasil pemeriksaan kepada Bupati Langkat. Apa yang saya sampaikan keputusan untuk menyerahkan LAP yang mana telah kami tindak lanjuti pengaduan yang disampaikan oleh salah seorang guru honorer P3K, yang mana kami setelah melakukan serangkaian pemeriksaan menemukan ada maladministrasi dan kami telah melakukan LAP laporan akhir hasil pemeriksaan kepada PJ Bupati Langkat. Unit Pelayanan Teknis Pengelolaan Pajak Daerah Balige atau Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Sumatera Utara mencatat 15.000 kendaraan bermotor di Kabupaten Toba yang menunggak pajak. Hal ini diungkapkan Kepala UPT PPD Balige Binderman Hutagalung saat sedang melaksanakan operasi razia gabungan pajak kendaraan bersama dengan personil Polres Toba dan Jasa Raharja di Jalan Juara Monang, Tampu Bolon, Balige hari ini. Tunggakan pajak tersebut didominasi kendaraan bermotor roda 2. Dari 30.000 potensi kendaraan bermotor yang ada di Kabupaten Toba, sekitar 15.000 menunggak pajak atau sekitar 32% sesuai dengan kondisi penerimaan pajak kendaraan bermotor di UPT PPD Balige. Binderman menjelaskan untuk target tahun 2024 pajak kendaraan bermotor khususnya di Kabupaten Toba sekitar 18,7 miliar sesuai dengan potensi kemampuan daerah tersebut. Untuk mencapai target penerimaan pajak kendaraan ini, pihak UPT Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Sumatera Utara selain melaksanakan operasi gabungan razia pajak kendaraan juga berupaya melakukan program mandiri ketuk pintu di mana surat-surat kendaraan wajib pajak yang menunggak diantar ke rumah mereka masing-masing. Pihak UPT PPD Balige berharap dengan upaya yang telah dilakukan, masyarakat dapat membayarkan atau melunasi pajak kendaraan bermotor. Hal ini merupakan salah satu tanggung jawab masyarakat ikut serta dalam pembangunan melalui pembayaran pajak kendaraan bermotor. Program mandiri ketuk pintu, pengantaran semua surat-surat tunggakan kepada wajib pajak yang menunggak saat ini, namun masyarakat beralasan karena mereka ekonominya kurang memungkinkan. Akhirnya mereka enggan melakukan pembayaran pajak kepada pemerintah. Namun apabila kami perhatikan sebenarnya kesadaran masyarakat yang kurang, Pak, sebenarnya harus ada dukungan dari pemerintah setempat mengajak masyarakat yang ada di Kabupaten Toba. Binderman menambahkan dari hasil pembayaran pajak kendaraan bermotor mendukung pelaksanaan pembangunan kemasyarakatan di setiap wilayah dan juga bagi hasil kepada setiap kabupaten kota di seluruh provinsi Sumatera Utara. Pemirsa, wilayah operasi gabungan kepatuhan pajak kendaraan bermotor di wilayah kota Gunung Sitoli dan Kepulauan Nias terus diperluas. Sejumlah ruas jalan dalam kawasan kota di Gunung Sitoli termasuk perlintasan jalan nasional yang menghubungkan 5 daerah di Pulau Nias menjadi titik utama operasi dalam rangka menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat melunasi pajak kendaraan bermotornya yang menunggak. Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara, jumlah potensi kendaraan yang alami tunggakan pajak pada seluruh wilayah Kepulauan Nias sebanyak 77.000 unit lebih. Hal tersebut termasuk kendaraan berplat merah dengan berbagai jenis kendaraan. Untuk itu, operasi gabungan ini penting dilakukan untuk dapat memenuhi pencapaian target pendapatan daerah Provinsi Sumatera Utara pada jenis pajak pokok kendaraan bermotor hingga akhir tahun 2024. Kegiatan ini
karena pembayaran pajak juga menjadi bagian jasara harja. Setiap wajib pajak yang sudah melunasi pajak kendaraannya secara otomatis terjamin dalam pertanggungan jasara harja. Jadi bila terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan raya nantinya, mereka akan menjadi peserta yang terjamin jasara harja. Sementara itu, hingga hari ini pelaksanaan operasi gabungan kepatuhan pajak kendaraan bermotor yang melibatkan personel petugas Satuan Lalu Lintas Polres Nias berjalan dengan baik, kondusif, dan juga tertib. Ya pemirsa, informasi aktual lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Kami akan segera kembali untuk Anda. Pemirsa, terima kasih Anda kembali menyaksikan Sumatera Utara hari ini. Masih bersama saya, Muhammad Azril Nasution. Pemirsa, rapat paripurna terkait rancangan peraturan daerah atau Ranperda Kemajuan Budaya di Sumatera Utara berlangsung di kantor DPRD Sumatera Utara, Jalan Imam Bonjol, Medan kemarin. Komisi E DPRD Sumut menilai Ranperda Kemajuan Budaya di Sumatera Utara penting. Komisi E DPRD Sumatera Utara ungkapkan pentingnya rancangan peraturan daerah atau Ranperda terkait kemajuan budaya bagi Provinsi Sumut. Hal tersebut disampaikan perwakilan Komisi E DPRD Sumut, Penyabar Nake. Ranperda ini menjadi sejarah bagi kebudayaan di Sumut jika diresmikan. Dengan adanya perda ini nantinya kemajuan budaya dapat memberikan anggaran yang lebih besar untuk dapat meningkatkan budaya yang ada di Sumatera Utara. Anggaran untuk kebudayaan akan dirancang lebih banyak daripada anggaran destinasi. Gubernur Sumatera Utara dan fraksi di DPRD Sumut telah menyetujui dan memberikan pandangan-pandangannya, di mana posisi kebudayaan di Sumatera Utara masih tergolong anjlok di ranking nasional. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya peraturan yang mengikat di Sumatera Utara mengenai kebudayaan itu. Ranking 1 Kementerian Kebudayaan di Indonesia ini ada pada Yogyakarta. Ranking kedua adalah Bali dan Riau mendapatkan ranking 5. Sementara itu Sumatera Utara mendapatkan ranking di urutan 22. Nanti akan lebih banyak anggaran ke kebudayaan daripada destinasi. Memang kalau kita lihat di Indonesia saat ini bahwa yang banyak anggaran itu budaya, bukan destinasi, karena destinasi itu hampir sama semua daerah. Yang membuat unik kan di budayanya, tapi kecil anggarannya dibuat karena Ranperda tentang kemajuan kebudayaan belum. Sementara itu, rapat paripurna ini juga membahas terkait Ranperda, usul inisiatif DPRD Sumut terkait perubahan Perda nomor 2 tahun 2008 tentang sistem kesehatan Sumatera Utara. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Pemanasan global dan perubahan iklim merupakan ancaman bagi kehidupan manusia, sehingga diperlukan upaya untuk mengatasi secara menyeluruh dan juga berkelanjutan. Tuhan Yesus Kristus. Pemanasan global dan perubahan iklim telah meningkatkan suhu di permukaan bumi sehingga memicu terjadinya kekeringan dan kebakaran hutan. Hal ini akan membuat hutan menjadi gundul serta asap yang dihasilkan akan mencemari tanah, air, dan udara sehingga dapat mengganggu kesehatan. Menyikapi dan menanggulangi pemanasan global serta mengurangi resiko terkait perubahan iklim, salah satunya dengan melakukan konservasi lingkungan melalui penanaman pohon dan penghijauan lahan seperti yang dilakukan pemuda Oikumene kemarin di Christian Center Sumatera Utara. Penanaman 500 pohon mangga dan durian dalam rangka Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2024 ini diawali ibadah dipimpin Pendeta Wahyu Nolim El Siregar yang mengajak umat Kristiani berpartisipasi membuka hati dan pikiran untuk menjaga dan merawat bumi yang mulai dari pribadi masing-masing dan keluarga, sehingga nantinya akan diwariskan kembali kepada generasi yang akan datang. Preses HKBP Distrik 10 Medan Aceh, Pendeta Henry Napitupulu mengatakan, sebagai umat yang mengimani Tuhan, Gereja HKBP selalu konsisten merawat bumi dan lingkungan hidup melalui berbagai program, berkolaborasi dengan seluruh denominasi gereja, pemerintah, dan para pegiat lingkungan hidup. Untuk menanamkan arti pentingnya pohon bagi warga gereja yang belajar sidi, diwajibkan melakukan penanaman pohon yang bermanfaat bagi generasi berikutnya. Kita menanam pohon, melaksanakan dialog pemuda, dan
harapan kita selalu berkolaborasi di seluruh denominasi gereja dan juga pemerintah dan juga bersama-sama dengan para pegiat-pegiat lingkungan hidup. Gereja HKBP pada saat ini selalu menyarankan kepada seluruh para peserta didik yang mau naik CD untuk menanam pohon, minimal 1 pohon setiap anggota yang naik CD di setiap gereja. Ketua Pemuda dan Anak GBI Medan Steve Excel A. Korwa Tobing mengajak generasi muda Kristen di Kota Medan untuk tidak membuang sampah sembarangan dan menghijaukan kembali Kota Medan sehingga Kota Medan menjadi kota yang indah dan terbebas dari banjir. Pemuda itu harus memulai dari hal sederhana, mulai dari tidak membuang sampah sembarangan, apalagi alangkah yang seperti mirisnya bahwa Kota Medan adalah salah satu kota yang nomor 1 terkotor di Indonesia. Ini jadi hal yang memang harus dilakukan pemuda, khususnya Nasrani, yang memang kami harus tidak membuang sampah sembarangan. Dan juga apa yang kami lakukan di gereja-gereja lokal masing-masing dan di rumah masing-masing, terutama di kantor kita untuk menanam pohon, setidaknya 1 atau 2 pohon yang memang bisa kita lakukan di kantor kita, di gereja kita, bahkan di rumah kita. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan dan RHL Dinas Lingkungan Hidup Sumut Akmal Syahputra mengapresiasi penanaman pohon yang dilakukan Gereja HKBP Distrik 10 Medan Aceh. Dikatakan lahan kritis di Sumatera Utara sudah menembus 700.000 hektar, sementara recovery baru 9%. Untuk itu Akmal menyarankan agar gereja-gereja mengutamakan penanaman pohon di titik-titik lahan kritis sesuai rencana umum relokasi hutan lahan daripada di lahan hijau. Selain itu memiliki tanggung jawab moral merawat pohon yang telah ditanam tersebut sehingga dapat mengatasi lahan kritis, kerusakan lingkungan, dan pemanasan global. Pemirsa, kami ajak Anda ke Kabupaten Karo. Tim monitoring desa percontohan kategori pola asuh anak dan remaja tingkat Provinsi Sumatera Utara melakukan kunjungan dan penilaian di Desa Sugihan, Kecamatan Dolat Rakyat, Kabupaten Karo. Kunjungan monitoring ini disambut dengan tarian adat khas Karo oleh tim penggerak pemberdayaan keluarga TPPKK Kabupaten Karo yang dihadiri sejumlah OPD Camat dan Dolat Rakyat. Masyarakat dan anak-anak Desa Sugihan merupakan desa percontohan yang masuk tahap monitoring kategori pola asuh anak dan remaja 16 besar se-Sumatera Utara. Disuguhkan dengan penampilan pidato bahasa Inggris, drama, lagu, tarian, dan lagu tradisional budaya Karo, serta keterampilan dan prestasi anak dan remaja. Kaum bapak-bapak juga turut berpartisipasi dengan tarian yang kompak mendukung pola asuh yang baik dan juga sehat, serta berjanji tidak menyakiti fisik dan fisikis istri dan juga anak. Selanjutnya, jingle tim penggerak PKK dan pertunjukan senam lansia yang menunjukkan kesehatan dan kemandirian. Tim monitoring Provinsi Sumatera Utara Nirman Subhan Nasution dan Ruhiat mengapresiasi upaya masyarakat Desa Sugihan menjadi desa percontohan di Kabupaten Karo. Penilaian menyeluruh mencakup kegiatan dan laporan atau tertib administrasi kelompok kerja PKK yang lolos akan memasuki tahap evaluasi pada Juli mendatang. Desa Sugihan, Kecamatan Dolat Rakyat ini banyak potensi yang mereka miliki dan kegiatan-kegiatan terkait pola asuh anak dan remaja yang sesuai dengan kebutuhan indikator. Tetapi yang paling kami sangat apresiasi adalah penataan fisik termasuk kegiatan di tempat ini. Pak, tadi ada opsi-opsi yang kita berikan kepada desa nih Pak. Poinnya apa aja yang paling krusial untuk desa ini? Pertama, dulu-dulunya laporan ya Pak. Ketua TPPKK Kabupaten Karo, Kecamatan Dolat Rakyat dan Desa Sugihan memaparkan bahwa Desa Sugihan memiliki moto siapkan bibit unggul jika mengharapkan hasil yang baik. Dengan berbagai kegiatan dan pendidikan non-formal gratis, maka pencegahan penyalahgunaan narkoba dengan berolahraga, berketerampilan dan berkreasi dengan bakat dan kemampuan yang dimiliki dan juga akan tercipta. PKK Provinsi memberikan kesempatan kepada PKK Kabupaten Karo, khususnya membawa anak Karo agar bisa maju untuk evaluasi dan bukan ajang hanya untuk lomba, berguna buat sebagai desa-desa yang lain yang tidak lomba, tapi sebagai contoh untuk desa-desa lain.
Pemirsa, pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota Sibolga di Pilkada serentak tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga menargetkan persentase jumlah pemilih di Pilkada serentak Kota Sibolga tahun 2024 mencapai 80%. Hal itu disampaikan Ketua KPU Kota Sibolga, Afwan Nasution, usai menggelar peluncuran tahapan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Sibolga, serta maskot dan jingle pada Pilkada serentak tahun 2024 di Gedung Nasional. Dihadiri Forkopimda dan perwakilan dari KPU Provinsi Sumatera Utara. Dalam menghadapi pemilihan kepala daerah serentak Kota Sibolga tahun 2024 yang dijadwalkan pada November mendatang, sejumlah tahapan telah dilaksanakan KPU Kota Sibolga, diantaranya penyusunan perencanaan dan anggaran pilkada. Selain itu juga pembentukan badan ad hoc PPK dan PPS juga telah terlaksana dengan baik. Ketua KPU Kota Sibolga dalam waktu dekat akan melaksanakan pemutakhiran data pemilih di Kota Sibolga. Dan selanjutnya pada Agustus mendatang KPU Kota Sibolga akan membuka pendaftaran bagi bakal calon wali kota dan wakil wali kota dari jalur partai politik. Sibolga sudah melaksanakan tahapan persiapan mulai dari perencanaan program dan anggaran, kemudian membentuk badan ad hoc, juga saat ini sedang dilakukan pemutakhiran daftar pemilih. Pendaftaran bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota dimulai tanggal 27, 28, 29 Agustus tahun 2004 hingga nantinya pasangan calon wali kota dan wakil wali kota ditetapkan tanggal 22 September tahun 2004 ini. Untuk menyukseskan pemilihan kepala daerah tahun 2024 di Kota Sibolga, KPU Kota Sibolga sangat mengharapkan partisipasi masyarakat dan unsur pemerintah untuk mendukung terlaksananya Pilkada Kota Sibolga dengan aman dan juga lancar. Pemirsa, 222 jemaah calon haji asal Kabupaten Tapsel diberangkatkan oleh pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan menuju ke Tanah Suci. Keberangkatan seluruh jemaah ini menggunakan 8 unit bus dari Masjid Agung Syahrun Nur menuju embarkasi Medan yang tergabung dalam kloter 23. Sebelum diberangkatkan, para jemaah calon haji ini mendapatkan panduan dan bimbingan dari Departemen Agama, Bupati Tapsel, serta Kapolres Tapanuli Selatan. Suasana haru tampak menyelimuti keberangkatan jemaah calon haji dari Kabupaten Tapanuli Selatan pada Rabu malam. Sebanyak 222 orang rombongan jemaah calon haji diberangkatkan oleh pemerintah Kabupaten Tapsel dan Departemen Agama yang tergabung dalam kloter 23 di Masjid Agung Syahrun Nur Tapanuli Selatan menuju embarkasi Medan. Sementara itu, adapun rincian jemaah calon haji pria sebanyak 84 orang dan 138 orang calon jemaah haji perempuan ini tergabung dalam kelompok terbang 23 bersama calon jemaah Kota Medan. Dari data Departemen Agama, usia termuda jemaah calon haji asal Kabupaten Tapanuli Selatan pada tahun 2024 ini, Sepri Lastri Siregar berusia 26 tahun 7 bulan dan usia jemaah yang tertua Samsyudin Rangkuti 81 tahun 11 bulan. Pelepasan jemaah calon haji ini dilakukan oleh Bupati Tapsel Doli Putra Parlindungan Pasaribu dari Masjid Agung Syahrun Nur dengan menggunakan 8 unit bus serta dikawal dari Polantas Polres Tapsel. Keluarga dan kerabat yang ikut melepaskan pemberangkatan jemaah calon haji pada saat pemberangkatan diiringi tangis dan juga haru dari keluarga. Pemirsa, dampak gangguan dari transmisi Sutet Aikanopan Kabupaten Labuhan Batu Utara dan sekitarnya pada malam hari gelap gulita akibat pemutusan arus listrik PLN. Beginilah suasana kota Aikanopan dan sekitarnya tadi malam. Suasana di malam hari terlihat gelap mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat sampai pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Membuat masyarakat resah dan dirugikan pasalnya pada saat terjadinya pemutusan aliran listrik sebelumnya tanpa pemberitahuan. Saat terjadinya pemutusan aliran listrik secara tiba-tiba membuat masyarakat sebagai konsumen tidak memiliki persediaan penerangan sehingga terlihat sejumlah pedagang dan rumah milik warga gelap gulita tanpa penerangan atau hanya mengandalkan penerangan seadanya. Salah seorang pedagang warkop Pai mengatakan merasa kecewa dengan pemutusan arus listrik secara tiba-tiba karena mengalami gangguan dalam berusaha. Penyebab padam itu di luar masih ada banyak. Iya. Nggak ada, kalau semalam ada pemberitahuan di Mall Selatan. Kalau ini udah mati barunya. Harapan kita ya
agar PLN itu bisa lebih baik ke depan. Manajer PLN UPT Kota Ekanopan Muhammad Iqbal menjelaskan sebelumnya pihak PLN meminta maaf atas terjadinya pemutusan aliran arus listrik, namun PLN bagian transmisi sudah berupaya mengatasi gangguan saat terjadi pada beban puncak dan sulitnya mendapat informasi dari bagian transmisi sehingga pihak PLN UPT Ekanopan tidak dapat secepatnya memberi informasi kepada masyarakat. Penyebab padam itu di luar wewenang atau di luar kuasa kami, karena kami ini hanya di bagian distribusi dan penyebab padam itu ada di bagian sisi transmisi. Nah, meskipun seperti itu, petugas di bagian sisi transmisi ini juga sudah berupaya semaksimal mungkin untuk segera mencari titik penyebab utama terputusnya saluran aliran listrik kita dari pembangkit hingga ke kita konsumen. Pemirsa, pemadaman listrik di sejumlah wilayah yang ada di Serdang Bedagai sejak sepekan terakhir merupakan faktor situasi insiden yang terjadi di PLN Sumatera bagian selatan. Masyarakat diharapkan bersabar menunggu proses perbaikan di PLN Sumbaksel normal kembali. Kurang dari sepekan terakhir, pemadaman listrik dialami masyarakat yang ada di Serdang Bedagai, terlebih di Kecamatan Sebamban, Serampah, Teluk Mengkudu, serta Tanjung Beringin yang terkena imbas dari kondisi pembangkit tenaga listrik yang ada di Sumatera bagian selatan. Dampak lebih luas lagi dialami Provinsi Aceh, Riau, Sumatera bagian Barat, dan juga Sumatera Utara. Khususnya di PLN Rayon Serampah, dampak meluas dialami warga Serdang Bedagai. Pada jam-jam pemakai mengalami peningkatan listrik dan Kepala Ranting PLN Serampah, M. Sodik melalui Humas Muhammad Azhari kepada awak media mengkonfirmasi perihal pemadaman ini dan meminta maaf kepada warga masyarakat Sergai akibat pemadaman listrik terutama di malam hari. Hal tersebut dilakukan bukan merupakan faktor kesengajaan, melainkan karena faktor insiden yang tidak bisa dihindarkan. Sehingga PLN Rayon Serampah dengan terpaksa melakukan pemadaman untuk waktu yang belum bisa ditentukan. Ia berharap perbaikan pembangkit listrik yang ada di Sumbaksel segera selesai. Azhari juga menambahkan akan mengkonfirmasi kepada masyarakat jadwal pemadaman akan dilakukan melalui media sosial, mulai dari desa, kecamatan, serta awak media yang turut membantu menginformasikan kepada masyarakat. Sebenarnya sifatnya insiden, insiden bukan di rampahnya, bukan di rampah, tapi ada di gangguan di transmisi ataupun pembangkit yang ada di Sumbaksel, maksudnya daerah Sumatera bagian selatan. Jadi satu pulau Sumatera ini terdampak lah. Jadi kejadian semalam itu pemadaman penyulam bukan hanya di Sergi, tapi di seluruh pulau Sumatera. Ya pemirsa, cabang olahraga biliar Sumatera Utara kini dalam masa persiapan dan pematangan para atletnya menjelang ajang Pekan Olahraga Nasional 2024 mendatang. Bermain sebagai tuan rumah membuat para atlet biliar Sumatera bersemangat serta memiliki motivasi tersendiri agar nantinya dapat meraih torehan medali. Persiapan dan pematangan tim cabang olahraga biliar Sumatera Utara menuju ajang Pekan Olahraga Nasional 2024 terus dilakukan peningkatan oleh tim pelatih. Hingga kini para atlet telah difokuskan pada metode latihan fisik untuk menjaga kebugaran dan daya tahan saat melakoni pertandingan nantinya. Selain itu, jelang kurang lebih 3 bulan pelaksanaan PON Aceh Sumut, tim pelatih biliar Sumut juga memfokuskan persiapan dan pematangan mental bagi para atlet agar terciptanya pukulan bola yang maksimal guna meraih poin dalam pertandingan. Pelatih tim biliar Sumut Jan Hendra Depari mengatakan meski para atlet tak mengalami kendala berarti dalam sesi latihan menjelang PON 2024, namun kekurangan seperti peralatan para atlet juga diharapkan menjadi perhatian pengurus cabur dari KONI. Target kita untuk divisi English lah paling besar. Kalau target kita itu 4 emas English. Itu atletnya Jaka Kurniawan Giting dan Marlando Siombe.
Dan pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika wilayah 1 Medan yang berlaku esok Jumat 7 Juni 2024. Halo Sobat BMKG, bertemu lagi dengan saya Fauzia, perakirawan cuaca BBMKG wilayah 1 Medan, yang akan menginformasikan perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara untuk Jumat 7 Juni 2024. Pada pagi hari diperkirakan berpotensi cerah berawan dan hujan ringan di sebagian wilayah Sumatera Utara. Hujan ringan berpotensi terjadi di wilayah Deli Serdang, Sedang Bedagai, Tebing Tinggi, Batu Bara, Gunung Sitoli, Nias Selatan, Tapanuli Tengah, Padang Sidempuan, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Mandailing Natal, dan sekitarnya. Pada siang hingga sore hari diperkirakan berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian wilayah Sumatera Utara. Hujan lebat berpotensi terjadi di wilayah Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara, Sibolga, Tapanuli Tengah, Padang Sidempuan, Tapanuli Selatan, dan sekitarnya. Pada malam hari diperkirakan berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Sumatera Utara. Hujan sedang berpotensi terjadi di wilayah Medan, Binjai, Deli Serdang, Karo, Pematang Siantar, Simalungun, Tebing Tinggi, Asahan, Samosir, Padang Lawas, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Nias Utara, Pak Barat, dan sekitarnya. Pada dini hari diperkirakan berpotensi berawan dan hujan ringan di sebagian wilayah Sumatera Utara. Hujan ringan berpotensi terjadi wilayah Langkat, Simalungun, Samosir, Toba, Tapanuli Utara, Padang Lawas Utara, Mandailing Natal, Labuan Batu Selatan, Labuan Batu, dan Humbang Hasundutan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 17 sampai 33 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 65 sampai 98%. Arah angin bertiup dari tenggara hingga barat laut dengan kecepatan 10 sampai 30 km per jam. Tidak terdapat titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera Utara pada pantauan tanggal 5 Juni 2024. Dihimbau kepada masyarakat agar waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah lereng barat dan pantai barat Sumatera Utara yang dapat berpotensi terjadinya banjir, longsor, serta bencana hidrometeorologis lainnya. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih. Ya pemirsa, informasi yang baru Anda saksikan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Azrul Nasution. Dan saya Putri Rahmadani Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.